Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar? Yang jelas luar biasa. Karena pada pagi ini, hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, ada mujizat Tuhan yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan akan siapkan untuk kita semua. Walaupun kita pada saat ini masih dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu, bertatap muka secara langsung, tetapi biarlah iman semangat kita masih tetap menyala-nyala. Mari kita mulai ibadah kebaktian online pada pagi hari ini dengan satu pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita undang seluruh jemaat GSCA Peniel Surabaya maupun sidang jemaat GSCA Anugerah Kemendung. Kita ajak semua keluarga kita untuk kita bersatu hati untuk mengikuti acara ibadah online pada pagi hari ini. Karena Tuhan sudah siapkan berkat yang luar biasa. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak
kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Kau masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk beribadah walaupun secara online, tetapi tidak melemahkan iman semangat kami untuk selalu memuji membesarkan nama-Mu. Karena itu merupakan kerinduan dalam setiap hati kami untuk selalu datang berbakti, memuji membesarkan nama-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, sidang jemaat GSJA Peniel Surabaya, maupun sidang jemaat GSJA Anugerah Kemendung, yang pada pagi hari ini boleh bersama-sama berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Pagi yang luar biasa, kita akan terima mujizat Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Kita nyanyikan di hadapan kemegahan-Mu. Amin. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, amin, membawa hidupku, teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Katakan Engkau baik, amin, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihapus.
hati bersyukur dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Amin. Akan bersorak-sorai, amin. Akan bersorak. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, beri kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa. Kita harus punya semangat yang luar biasa, seperti semangat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus pada waktu itu putus asa, mungkin kita tidak akan punya keselamatan. Dia harus menanggung dosa kita. Dia harus mengalami suatu penyiksaan yang luar biasa. Sebelum dia mati, dia harus bersusah payah untuk mengangkat kayu salibnya. Tetapi karena semangatnya Tuhan, kita boleh diselamatkan. Oleh sebab itu, kami mohon kepada seluruh sidang jemaat GSJA Peniel Surabaya maupun seluruh sidang jemaat GSJA Anugerah Kemendung, mari kita selalu punya semangat yang seperti Tuhan miliki. Kita tahu bahwa kehidupan kita pada saat ini juga masih mencekam. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu bersyukur karena itu yang Tuhan kehendaki. Kita nyanyikan lagu Jawa. Saya harap sidang jemaat masih tetap setia ya. Bersama-sama dengan HP kita masing-masing. Kita nyanyikan tak syukuri uripku ing astane Gusti ya. Amin. Syukuri uripku ing astane Gusti. Amin. Ati seneng yen terus padha ngabekti Gusti Yesus tansah paring panglipuran. Ayam tentrem sakabeh panguripan. Gusti Yesus kula tresno selaminya. Gusti Yesus tansah sing tak puja. Gusti paring urip kebah pangarep-arep. Gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi. Amin. Syukur
uripku ing astane Gusti. Ati seneng yen terus padha ngabekti Gusti Yesus tansah paring panglipuran. Ayam tentrem sakabeh panguripan. Gusti Yesus kula tresno selaminya. Gusti Yesus tansah sing tak puja. Gusti paring urip kebak pangarep-arep. Gesang langgeng Yesus kang maringi. Sekali lagi tak syukuri uripku. Amin. Ing astane Gusti. Ati seneng yen terus padha ngabekti Gusti Yesus tansah paring panglipuran. Ayam tentrem sakabeh panguripan. Gusti Yesus kula tresno selaminya. Gusti Yesus tansah sing tak puja. Gusti paring urip kebak pangarep-arep. Gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi. Gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi. Gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita berikan tos kepada saudara kita, istri kita, suami kita, anak kita, karena pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kita akan memperoleh mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Mujizat kesembuhan, mujizat penyelesaian jalan keluar terhadap semua permasalahan yang kita hadapi. Terlebih lagi, kita akan memperoleh mujizat yang luar biasa, yaitu keselamatan yang dari Tuhan. Kita sudah banyak memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengar suara Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Bahwa benar Tuhan, kami hanya percaya kepada Engkau, karena Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kau selalu memberkati kami, sehingga kami boleh bersukacita seperti pada pagi hari ini. Terpujilah Bapa, nama-Mu sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup
meragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami sudah banyak memuji, memuliakan nama Engkau. Tiba saatnya Bapa, kami mau mendengar suara Engkau melalui hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bukan semata-mata karena dari sisi kemanusiaannya dia, tetapi kami yakin dan percaya bahwa yang disampaikan adalah suara daripada Engkau sendiri. Kiranya Engkau melembutkan setiap hati kami yang keras, sehingga kami boleh menerima firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu yang memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang memberikan pengharapan kepada kami semua. Dan karena firman-Mu yang akan memberikan keselamatan kepada kami semua. Bapa, kiranya Engkau menguasai kami pada pagi hari ini, dimanapun kami berada. Kuasa-Mu, penyertaan-Mu selalu sempurna. Kami tidak meragukan akan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dari Matius pasal 11 ayat yang ke-28 berkata, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kondisi seperti apa yang membuat kita merasa letih lesu dan berbeban berat? Kita akan merasa letih, lesu pada saat keadaan menghimpit kita. Pada saat banyak masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dipenuhi oleh rasa khawatir. Sepertinya kita masuk dalam jalan yang buntu. Apa saja yang kita usahakan gagal. Kita menjadi putus asa, tidak bersemangat. Saat itu kita merasakan rasanya kita tidak mampu lagi untuk hidup. Kita tidak punya kekuatan lagi untuk melanjutkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata marilah kepadaku berarti
Tuhan sedang mengundang Bapak, Ibu, Saudara semuanya untuk datang kepadanya. Tuhan ingin, Tuhan rindu Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat Tuhan yang mempunyai pergumulan, permasalahan untuk datang kepada Tuhan. Dan pada saat kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan berjanji, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mengundang kita untuk menyerahkan beban persoalan kita yang berat. Tuhan tidak ingin kita memikul beban kehidupan kita sendiri. Tuhan rindu, mari datang. Tuhan ingin Bapak, Ibu, Saudara semua untuk datang kepada Tuhan. Taruh beban permasalahanmu kepada Tuhan. Maka kita akan menerima kelegaan. Bapak, Ibu, Saudara, lalu bagaimana caranya kita merespon undangan Tuhan itu? Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan bagi Bapak, Ibu, sidang jemaat sekalian. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk meresponi undangan yang Tuhan berikan. Yang pertama, berdoa. Kita merespon undangan Tuhan dengan berdoa. Datang pada Tuhan dalam doa kita. Kita datang pada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan, permasalahan, beban kehidupan kita dalam doa. Sampaikan pada Tuhan apa yang menjadi pergumulan, persoalan Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Sampaikan pada Tuhan dalam doa. Tuhan rindu saat kita berdoa, kita benar-benar menyerahkan seluruh pergumulan, permasalahan kita yang berat. Tuhan tidak ingin kita stres karena pergumulan, permasalahan kita. Mari, Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan, menyerahkan pergumulan, permasalahan kita di dalam doa yang sungguh-sungguh. Berdoa dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah sanggup menolong kita. Dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Dikatakan di situ, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita harus percaya dengan firman Tuhan ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam pergumulan kehidupan kita. Allah turut bekerja. Allah mengizinkan pergumulan, permasalahan dalam kehidupan kita. Ingat, untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang kita merasa itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin persoalan, pergumulan yang berat di dalam kehidupan kita itu bisa mendatangkan kebaikan. Kita harus belajar bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan setiap orang yang mengasihi Dia. Bagi setiap orang yang benar-benar cinta Tuhan, yang mau datang dalam doa dengan sungguh-sungguh. Percaya, Allah turut bekerja dalam segala
segala sesuatu melalui pergumulan permasalahan kehidupan kita, Allah mampu membuat segala sesuatunya menjadi baik. Allah sanggup mereka-rekakan segala pergumulan yang berat dalam kehidupan kita, segala beban berat dalam kehidupan kita, menjadi suatu hal yang baik, yang menjadi berkat bagi kita. Contohnya adalah Yusuf. Kita tahu bersama bagaimana kisah Yusuf. Yusuf yang dicintai oleh bapaknya, akhirnya menimbulkan kecemburuan dari saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya iri, dan sampai puncaknya saudara-saudaranya bersepakat untuk membunuh Yusuf. Tetapi akhirnya mereka menjual Yusuf menjadi budak. Saya bisa membayangkan bagaimana perasaan Yusuf. Dia pasti akan merasa sangat sedih, dia pasti akan merasa sangat kecewa. Karena saudara-saudaranya sudah mengkhianati dia. Dia harus menjalani kehidupannya sebagai budak. Kalau kita bekerja saat ini, pasti kita mendapat upah. Pembantu rumah tangga sekalipun mendapat upah, mendapat hari libur juga. Tetapi sebagai seorang budak, budak tidak memiliki hak sama sekali. Dia hanya berkewajiban bekerja, bekerja dan bekerja. Tidak punya hak. Bukankah ini satu permasalahan yang berat? Yusuf yang semula anak yang sangat disayangi oleh orang tuanya, dimanjakan, diistimewakan, tetapi kemudian dia harus hidup terkekang, menjadi budak. Dia bekerja keras, dia tetap bekerja dengan baik. Tetapi walaupun dia bekerja dengan baik, tetap dia mendapat perlakuan yang tidak adil. Dia difitnah oleh istri Potifar. Dan akhirnya majikannya yang semula percaya dengan Yusuf, memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Bukankah ini satu pergumulan yang berat? Bukankah ini satu beban yang berat? Yusuf seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Bukankah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering kali merasakan hal ini. Kita sering merasa masalahku yang sekarang saja belum selesai, sudah nongol masalah yang baru. Yang ini belum terselesaikan, sudah timbul lagi persoalan yang baru. Rasanya hidup ini dikejar-kejar oleh pergumulan, dikejar-kejar oleh masalah. Tetapi kita mau belajar bersama-sama tentang kisah Yusuf. Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Yusuf menyerahkan segala pergumulan, beban hidupnya kepada Tuhan. Walaupun di penjara, dia tetap mempunyai pengharapan bahwa Allah pasti akan menolong Yusuf. Dan terbukti pada akhirnya Yusuf diangkat Allah menjadi orang kedua di Mesir.
Dan saat Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya yang mengkhianati dia, ada satu statement yang luar biasa yang saya sangat kagum dari pribadi Yusuf. Yusuf mampu berkata, Allah mampu mereka-rekakan kejahatan menjadi kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merespon dengan benar pergumulan, permasalahan kehidupan kita yang Allah izinkan kita alami, yang Allah izinkan menimpa kehidupan kita, menimpa keluarga Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Tetapi jangan menyerah. Tuhan berkata, marilah kepadaku. Mari kita datang di dalam doa dengan hati yang percaya penuh kepada Allah. Kita mau menyerahkan segala pergumulan, permasalahan kehidupan kita kepada Tuhan. Berdoa adalah salah satu cara untuk merespon undangan Tuhan datang kepadanya. Selain berdoa, cara yang kedua untuk kita merespon undangan Tuhan adalah dengan memuji-muji Tuhan. Kita bisa sama-sama datang kepada Tuhan dalam pujian kita. Dalam pujian kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu sebabnya pada saat kita beribadah, kita harus datang awal. Jangan terlambat. Kenapa? Karena kalau kita datang terlambat, kita tidak bisa menikmati puji-pujiannya. Kita tidak bisa menikmati bagaimana indahnya saat kita memuji Tuhan. Pada saat kita memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, mari kita bersama-sama melakukan itu dengan segenap hati. Bukan hanya sekedar bernyanyi dari mulut kita. Karena kita sudah hafal pujian ini, kita asal bernyanyi. Tetapi mari pada saat kita memuji Tuhan, dalam ibadah kita menaikkan, mengagungkan Tuhan melalui pujian kita benar-benar menghayati setiap lirik dari pujian yang kita nyanyikan. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara memuji Tuhan dengan menghayati dari arti pujian yang kita nyanyikan, setiap lirik yang kita pujikan bagi Tuhan, itu akan membangun iman kita. Saat kita berbeban berat, Bapak Ibu yang mungkin bisa main musik, main gitar, bisa ambil gitarnya, puji dia. Puji dia. Nikmati pujiannya. Kalau kita tidak bisa bermain musik, di HP kita ada banyak puji-pujian rohani. Kita bisa bersenandung memuji dia, menikmati pujian itu. Maka Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa merasakan Tuhan hadir dalam setiap pujian-pujian kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 22 ayat yang ketiga, dikatakan, Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak, Ibu, Saudara, percayalah,
Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Di dalam Alkitab ada beberapa kisah yang menggambarkan bagaimana Tuhan menyatakan kebesarannya, Tuhan menyatakan kehebatannya saat umat Tuhan menyanyikan puji-pujian. Ada kisah mengenai kemenangan Raja Yosafat. Kemudian ada kisah tentang Paulus dan Silas yang dipenjarakan. Pada saat Paulus dan Silas dipenjarakan, Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Dan ada mujizat yang besar saat Paulus dan Silas mengagungkan Tuhan melalui puji-pujiannya. Kemudian kita juga tahu bersama pada saat Daud di istana Raja Saul kerasukan roh jahat. Saat Daud memainkan kecapinya, menaikkan pujian bagi Allah kita, Allah yang hidup, maka roh jahat yang ada di dalam Saul itu akhirnya keluar. Bukankah ini membuktikan bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian? Itu sebabnya mari saat kita memuji Tuhan, saat kita mengagungkan Tuhan melalui pujian yang kita nyanyikan, lakukan dengan segenap hati. Hayati benar pujian itu. Nyanyikan dengan iman percaya. Maka pujian itu akan berkuasa. Karena Tuhan bersemayam di atas pujian kita. Jadi, alasan yang cara untuk merespon undangan Tuhan. Yang pertama adalah dengan berdoa. Yang kedua dengan memuji Tuhan. Yang ketiga adalah dengan membaca firman Tuhan. Membaca Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam gereja kami ada gemar. Gerakan membaca Alkitab rutin. Dari buku ini sudah didesain jemaat Tuhan untuk setiap hari membaca Alkitab. Setiap hari ada bacaan dari Mazmur, sekitar 7 ayat. Kemudian dari Perjanjian Lama 2 pasal. Dari Perjanjian Baru 1 pasal. Dan kemudian dari Amsal 2 ayat saja. Awal-awalnya kalau kita tidak rajin membaca firman Tuhan, kita kesulitan. Banyak alasan yang kita kemukakan karena sibukkah, karena bosan, karena cerita kadang saat membaca Alkitab dalam Perjanjian Lama membosankan. Dan alasan yang lain, gak ngerti ceritanya ini apa. Kadang-kadang kita membaca firman Tuhan, kita tidak tahu apa maksudnya. Tetapi mari melalui program Gemar ini, kita dituntun untuk setiap hari melatih kerohanian kita untuk kita berkomitmen setiap hari
membaca Alkitab secara rutin. Saya secara pribadi belajar untuk benar-benar berkomitmen. Memang ada kalanya bolong, tetapi saya berusaha untuk mengejarnya. Dan supaya tidak bosan, memang Bapak Gembala mendesain supaya tidak dari Kejadian berurutan sampai Wahyu. Karena ada bagian-bagian yang kadang-kadang itu kita jenuh. Tetapi tahun ini Bapak Gembala mendesain Mazmur. Pertama kali dari Mazmur. Pagi saya membaca Mazmur. 7 ayat saja. Saya membaca Mazmur. Kemudian saya berangkat kerja, istirahat agak lama 1 jam sebelum makan siang atau setelah makan siang, masih ada cukup waktu yang panjang. Saya baca Perjanjian Lama. Perjanjian Lama 2 pasal. Saya merasakan kalau saya bolong 1 hari, yang paling berat ngejarnya adalah di Perjanjian Lama. Karena 2 pasal harus kita kejar. Kalau enggak kita kejar, ketinggalannya semakin banyak, semakin bertumpuk, dan semakin membuat kita malas. Tetapi kita harus berusaha. Kemudian sore hari saya baca Perjanjian Baru, 1 pasal. Dan malam hari saya baca Amsal, 2 ayat. Dan saya merasakan satu manfaat yang luar biasa. Saat kita belajar berkomitmen membaca firman Tuhan, ada satu kegairahan dalam hidup kita. Beban permasalahan, pergumulan kita tetap ada. Tetapi kita mempunyai kekuatan untuk melalui semua beban permasalahan kita. Kita tidak menjadi stres, kita tidak menjadi depresi, kita tidak kehilangan semangat. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Jadi, saya kembali mengingatkan, mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mari kita berkomitmen. Dalam gereja kami, Gemar ini awal tahun yang lalu dimulai bulan Agustus. Dan kalau kita rajin membacanya, setiap hari membacanya dengan rutin, maka akhir bulan Juli, akhir bulan depan, kita sudah selesai 1 kitab. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. 1 tahun kita menyelesaikan 1 kitab. Dan setelah itu kita akan mulai lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ada banyak manfaat yang kita peroleh, yang kita dapatkan saat kita membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dan saat kita merenungkan firman Tuhan, di situ banyak janji Tuhan yang menguatkan kita, membangkitkan iman percaya kita, pengharapan kita. Dan melalui kebenaran firman Tuhan juga menginsafkan kita dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Firman Tuhan menegur kita, mengingatkan kita, sehingga kita kembali pada jalan Tuhan. Memang godaan untuk membaca Alkitab secara rutin itu besar. Tetapi kita harus benar-benar melatih diri kita. Seperti yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-13, Rasul Paulus berkata kepada anak didiknya, anak rohaninya Timotius, sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun
dan mengajar. Rasul Paulus mengerti Timotius dalam menggembalakan jemaatnya, dia harus kuat. Dan kekuatan itu ada dalam firman Tuhan. Tugas pelayanan yang dilakukan oleh seorang hamba-hamba Tuhan, oleh setiap pengerja Tuhan, itu tidak ringan. Kalau anak-anak Tuhan, para pengerja Tuhan, tidak benar-benar membangun keintiman dengan Tuhan, tidak benar-benar selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka dalam pelayanannya akan merasakan satu kekeringan rohani. Rasanya hanya capek saja, tidak akan mendapat berkat. Tetapi kalau kita membangun keintiman dengan Tuhan, dengan berkomitmen membaca firman Tuhan secara rutin, maka kita sendiri akan merasakan dibangun oleh firman Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, sehingga kita mampu memberkati oleh orang lain, memberkati kepada orang lain dengan firman yang sudah memberkati kita. Beberapa waktu ini, gereja kami mengadakan gemar online. Ini juga usulan dari jemaat Tuhan. Kalau membaca saja mungkin membosankan Pak Markus. Kemudian usul kepada Pak Markus, bagaimana kalau setiap hari, tidak usah panjang-panjang. Gemar ini disampaikan secara online. Dan usulan itu disambut baik. Disampaikan oleh Pak Markus kepada pengurus, pengerja gereja, dan rekan-rekan pengurus pengerja di tempat ini. Mereka menyambut baik. Kemudian dilakukan bergilir. Setiap hari mulai dari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu bergiliran, bergantian. Pada hari ini, berkat apa yang saya terima dari jadwal pembacaan gemar ini? Entah dari Mazmur, entah dari perjanjian lama, atau dari perjanjian baru, atau dari Amsal. Belajar berbagi. Setiap pengerja di tempat ini merenungkan firman Tuhan. Dan pasti saat kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, minimal ada satu ayat yang menjadi rema dan berkat bagi kehidupan kita. Dan berkat itulah yang kemudian dibagikan melalui gemar online. Saya melihat dari hari ke hari yang dulunya beberapa pengerja untuk bersaksi saja takut. Kalau di jadwal renungan di Komsel kami FFC tidak berani. Jangan, saya tidak bisa ngomong. Tetapi waktu gemar online ini dilakukan, satu persatu, saya melihat semakin banyak orang yang dibentuk Tuhan, yang akhirnya bisa berbagi berkat firman Tuhan dan memberkati orang banyak. Bukankah ini satu manfaat yang luar biasa? Melalui firman Tuhan, pergumulan kita, permasalahan kita menjadi ringan. Karena apa? Karena kita tahu firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Dan saat kita kuat, saat kita diberkati Tuhan dengan firman Tuhan, kita mampu
memberkati orang lain. Kita menyampaikan berkat firman Tuhan yang kita terima, dan itu menguatkan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesimpulan yang saya ambil melalui berkat firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mengundang kita. Tuhan mengundang Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan dan semua yang bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, Tuhan, akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita bersama-sama merespon undangan Tuhan dengan datang pada Tuhan melalui doa kita yang sungguh-sungguh. Kita merespon undangan Tuhan dengan memuji, mengagungkan Dia dalam pujian kita. Dan kita merespon undangan Tuhan dengan rajin membaca firman Tuhan. Maka kita akan bersama-sama mendapatkan kekuatan yang baru. Kita akan mendapatkan kelegaan. Itu yang Tuhan janjikan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan berjanji, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seberat apapun pergumulan persoalan Bapak Ibu Saudara sekalian, datang pada Tuhan dalam doa kita. Datang pada Tuhan dalam pujian-pujian kita. Dan mari kita mendapatkan kekuatan yang baru dari firman Tuhan, firman yang hidup. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk undangan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami memiliki banyak persoalan, pergumulan yang berat. Rasanya hidup kami berat. Rasanya kami tidak mampu lagi untuk melangkah. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Karena firman-Mu pagi hari ini mengundang kami untuk datang. Dan kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau berlutut di bawah kaki-Mu. Kami mau menyerahkan segala pergumulan, permasalahan kehidupan kami di bawah kaki Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami merasakan bahwa Tuhan hadir di atas pujian kami. Dan kami mendapat kekuatan dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kelegaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat melalui kehidupan kami yang berat. Karena Tuhan sumber kekuatan kami. Dan kami percaya pertolongan Tuhan, ya dan amin. Kami juga menyerahkan negara dan bangsa kami Indonesia untuk dapat melewati pandemi COVID-19 ini. Krisis yang dialami oleh seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, Kau mau tolong kami. Berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami untuk dapat mengatasi masalah ini.
Tuhan berikan kedamaian, keamanan, kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Kami juga menyerahkan untuk setiap sidang jemaat Tuhan, setiap orang yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati mereka, mereka yang rindu datang kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkomitmen membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan secara rutin. Berkati Tuhan, berkati. Tuhan tolong segala pergumulan, permasalahan, beban berat dalam kehidupan mereka. Tuhan memberi jalan keluar dan pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Mari setiap sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai sidang jemaat Tuhan, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap berkomitmen. Tuhan Yesus merindukan Bapak, Ibu, dan Saudara datang kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima berkat yang luar biasa dari ibadah pagi hari ini, walaupun secara online, tetapi berkat Tuhan masih tetap berlaku bagi kita semua, walaupun kita masih di rumah. Kami sampaikan ada beberapa hal pengumuman setelah ibadah raya online minggu ini, pagi ini, ya. Tetap seperti biasa, ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Jadi kami berharap kepada seluruh orang tua yang memiliki anak agar dipersiapkan karena ibadah anak sekolah minggu online mau dimulai tepatnya pada pukul 10.30. Dan untuk selanjutnya, pengumuman yang kedua, untuk ibadah raya online masih tetap dilaksanakan setiap hari Minggu dan juga diikuti dengan ibadah raya sekolah minggu. Yang ketiga, bahwa kita semua sudah sering mengikuti acara gemar renungan setiap pagi. Saya berharap kepada seluruh sidang jemaat tidak bosan, selalu setia mengikuti renungan pagi, gerakan membaca rutin, ya, karena kita akan selalu dapat berkat. Walaupun hanya beberapa menit, tapi berkatnya saya yakin dan percaya tidak hitungan menit, tetapi hitungan hari. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.